Apa kabar Sobat Swan? Baiklah, kali ini kita akan membahas materi tentang korelasi Ring-Spearman. Korelasi Ring-Spearman digunakan ketika data yang kita miliki merupakan skala pengukuran ordinal. Sebagai contoh, peringkat, jenjang pendidikan, jenjang karir. Adapun ukuran korelasi Ring-Spearman adalah sebagai berikut. RXY sama dengan 1 min 6 dikali sigma D kuadrat per N dikali N kuadrat min 1. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai pengujian hipotesis pada korelasi Ring-Spearman. Adapun hipotesis yang digunakan dalam korelasi Ring-Spearman adalah sebagai berikut. H0 menjelaskan tidak ada korelasi, dan H1 menjelaskan ada korelasi. Selanjutnya, kita menentukan taraf kesalahan atau alfa. Biasanya, taraf kesalahan atau alfa yang digunakan sebesar 1%, 5%, atau 10%. Selanjutnya, kita menentukan statistik uji, di mana statistik uji terbagi menjadi dua, yakni untuk pengamatan yang kurang dari atau sama dengan 10, dan untuk pengamatan yang lebih besar dari 10. Untuk pengamatan yang kurang dari atau sama dengan 10, menggunakan formula berikut. RXY sama dengan 1 min 6 dikali sigma D kuadrat per N dikali N kuadrat min 1, di mana D merupakan selisih antara ranking pada X terhadap ranking pada Y, dan N merupakan jumlah pengamatan. H0 ini akan ditolak ketika RXY pada statistik uji lebih dari RXY alfa, dengan RXY alfa diperoleh dari tabel korelasi Ring-Spearman. Dan H0 ini akan diterima ketika RXY pada statistik uji kurang dari sama dengan RXY alfa. Untuk pengamatan yang lebih besar dari 10, kita menggunakan formula berikut. TXY sama dengan RXY dikali akar dari N-2 per 1 min RXY kuadrat. H0 ini akan ditolak ketika nilai TXY pada statistik uji berada di antara nilai min T alfa per 2 dengan derajat bebas N-2 dan T alfa per 2 dengan derajat bebas N-2. Dan H0 ini akan diterima ketika nilai TXY pada statistik uji kurang dari min T alfa per 2 dengan derajat bebas N-2 atau TXY lebih dari T alfa per 2 dengan derajat bebas N-2. Selanjutnya, agar Sobat Swan dapat memahami materi tentang korelasi Ring-Spearman, diberikan ilustrasi berikut. Diambil data penilaian 2 orang juri terhadap 10 peserta perlombaan. Data tersaji sebagai berikut. Yang harus diperhatikan oleh Sobat Swan, yakni pengamatan pada data tersebut berjumlah 10. Juri 1 dianggap sebagai variabel X dan juri 2 dianggap sebagai variabel Y. Selanjutnya, kita ingin mengetahui bagaimana ukuran korelasi antara penilaian juri 1 dan juri 2 dan apakah terdapat hubungan penilaian antara juri 1 dan juri 2. Adapun ukuran korelasi antara penilaian juri 1 dan juri 2 dirumuskan melalui formula berikut. Selanjutnya, bagaimana mendapatkan hasil ukuran korelasi tersebut? Baiklah, yang pertama kita lakukan adalah membuat ranking tiap X dan tiap Y. Diperoleh hasil sebagai berikut. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa data kedua dan data ketujuh pada variabel X memiliki ranking yang sama. Dan data ke-8 juga data ke-10 pada variabel Y memiliki ranking yang sama. Sehingga untuk masing-masing ranking yang sama, kita cari nilai rata-rata tiap variabel X dan tiap variabel Y. Diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk ranking X diperoleh rata-rata sebesar 5,5 dan untuk ranking Y diperoleh rata-rata sebesar 6,5. Langkah kedua, kita menentukan nilai D dari pengurangan ranking X terhadap ranking Y tiap-tiap amatan. Diperoleh hasil sebagai berikut.
Selanjutnya, pada langkah ketiga, kita masukkan nilai-nilai yang telah diperoleh ke formula ukuran korelasi ring Spearman dengan N merupakan jumlah pengamatan. Diperoleh hasil korelasi antara juri 1 dan juri 2 sebesar 0,94 yang mengindikasikan adanya korelasi kuat antara penilaian juri 1 dan penilaian juri 2. Selanjutnya, dalam melihat apakah ada hubungan antara penilaian juri 1 dan penilaian juri 2, kita merumuskan hipotesis. Hipotesis 0 menjelaskan tidak ada hubungan antara penilaian juri 1 terhadap juri 2, H1 menjelaskan ada hubungan antara penilaian juri 1 terhadap juri 2. Langkah kedua, menentukan taraf kesalahan dan tabel korelasi Spearman. Diperoleh hasil tabel korelasi rank Spearman sebesar 0,564 dari alfa sebesar 0,05 dan derajat bebas yakni sebesar 10. Selanjutnya, pada langkah ketiga, kita menentukan statistik uji. Pada langkah sebelumnya, telah kita peroleh bahwa statistik uji RxY sebesar 0,94, sehingga pada langkah keempat, kita merumuskan kesimpulan bahwa H0 ditolak, dikarenakan nilai RxY pada statistik uji lebih dari RxY alfa yang sebesar 0,564. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ada hubungan antara penilaian juri 1 terhadap juri 2. Baiklah Sobat Swan, kita akan masuk pada pengaplikasian korelasi ring Spearman menggunakan aplikasi SwanStat. Adapun link untuk mendapatkan aplikasi SwanStat sebagai berikut. apps.swanstatistics.com/swanstats. Pada menu upload data, kita pilih data yang ingin kita lakukan analisis korelasi rank Spearman. Di sini, saya pilih data ilustrasi 2. Kita klik open. Data yang telah berhasil diupload akan bertuliskan upload complete. Selanjutnya, pada menu select data active, kita pilih uploaded data. Ketika data telah berhasil terupload, terlihat bahwa data yang tersedia pada data ilustrasi 2 terdiri dari juri 1 dan juri 2. Juri 1 merupakan variabel X dan juri 2 merupakan variabel Y. Langkah selanjutnya, kita klik menu korelasi, kita klik bivariate. Pada menu correlation method, kita klik rank Spearman, dan pada menu input variable, kita klik juri 1 sebagai X dan juri 2 sebagai Y. Selanjutnya, kita klik run. Setelah data berhasil di-run, kita klik menu summary. Untuk melihat ukuran korelasi antara penilaian juri 1 dan juri 2, kita lihat dari correlation value pada baris ke-1 dan kolom kedua. Terlihat di sini besaran ukuran korelasi antara penilaian juri 1 dan penilaian juri 2 sebesar 0,942. Nilai ini sama dengan perhitungan manual yang telah kita pelajari sebelumnya pada PowerPoint. Dan untuk melihat apakah ada hubungan antara penilaian juri 1 dan penilaian juri 2, kita lihat dari p-value. Di sini terlihat pada baris ke-1 dan kolom kedua, nilai p-value untuk penilaian juri 1 dan penilaian juri 2 sebesar 0,00018, yang menyatakan nilai p-value kurang dari alfa, yakni sebesar 5%, sehingga tolak H0. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa ada hubungan antara penilaian juri 1 dan penilaian juri 2. Sekian dulu ya Sobat Swan pengaplikasian menggunakan SwanStat. Terima kasih. Baiklah Sobat Swan, sampai di sini dulu ya pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.